alamin. Anakku semua kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga anakku tetap sehat. Oh, kelas 7, mohon maaf. Kelas 7 anakku semua, semoga tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anakku semua, agar pembelajaran pada pagi hari ini kalian dapat ilmu yang barokah, manfaat. Kita berdoa sederhana aja. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anakku semua, kita melanjut materi pertemuan kemarin. Kita KD yang ketiga atau bab 3. Ini materi yang terakhir. Insya Allah akhir bulan ini selesai, kemudian bulan depan Desember kita melaksanakan pas penilaian akhir semester ganjil. Anakku semua, kita mulai bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah menjadi undang-undang dasar yang fundamental. Artinya sudah dirumuskan kemudian disahkan oleh BPUPKI maupun PPKI. Kita membicarakan masalah perumusan dan penetapan. Monggo nanti simak, kurang jelas bisa tanya jawab tentang perumusan dan pengesahan Undang Dasar 1945. Kemudian pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu, kamu semua bisa menceritakan atau menguraikan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang terkenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian melalui proyek membuat dokumen sederhana dengan kerjasama kamu semua akan mampu menerapkan nilai-nilai dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, kamu nanti mampu membedakan antara materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disampaikan oleh PKI dan amandemen Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini tujuan yang ketiga. Dan yang keempat, kalian nanti diharapkan mampu menguraikan nilai-nilai atau perumusan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran pagi hari ini ada 4 macam. Kita mulai aja seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara tahun 45. Yang kedua, pengesahan, ini materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang ketiga, dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi proses Undang-Undang Dasar itu ada 3. Pertama, dirumuskan, ibaratnya dikonsep. Konsep sudah selesai, baru disahkan. Disahkan, kemudian ada dukungan untuk pemberlakuan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Kita lanjut aja. Nah, ini contoh untuk pengamalan terhadap nilai-nilai Undang-Undang Dasar. Kita menanamkan nilai-nilainya terutama setiap hari Senin pada waktu upacara bendera. Dibacakanlah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu di dalamnya yang paling depan tuh yaitu preambule atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Itu dibaca semua. Tuh, ini pembiasaan yang baik terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita lanjut seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita melaksanakan sidang mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli tahun 1945. Ini pada waktu perumusan sidang BPUKI yang pertama. Tanggal 10 Juli itu membahas tentang bentuk negara. Bentuk negara dikonsep, dibahas dalam situasi sidang itu, dan akhirnya tertuang dalam pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, hari kedua tanggal 11 Juli, yaitu membicarakan tentang wilayah negara. Wilayah negara kita mulai mana ya, sampai kemana? Contoh seperti itu. Contoh yang terkenal di konsep dari Sabang sampai Merauke atau ujung barat 0 km Indonesia sampai ujung di timur. Kemudian yang kedua tanggal 11 Juli itu membicarakan persiapan penyusunan rancangan terhadap Undang-Undang Dasar, jelas disiapkan. Kemudian tanggal 13 Juli yaitu penyampaian hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang terkenal 16 bab dulu itu 37 pasal, itu yang belum amandemen, itu sudah dikonsep baru kemudian disampaikan pada tanggal 13 Juli. Kemudian tanggal 14 Juli 1945 membicarakan tentang konsep Indonesia merdeka. Nanti kalau kita bisa merdeka bagaimana prosesnya, proklamasinya bagaimana, ini dibahas pada tanggal 14 Juli. Kemudian sidang yang tanggal 15 Juli pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar lanjutan, jadi disempurnakan. Jadi kita merdeka kurang 1 bulan lebih 2 hari, ini sudah membicarakan konsep Undang-Undang Dasar. Karena negara merdeka harus merdeka dan kemudian sidang tanggal 16 Juli melanjutkan pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Kemudian yang selanjutnya, kesepakatan bersama rumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan baik. Kalau bahasa dulu sebulat-bulatnya sudah diterima. Kemudian konsep pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi pada tanggal 17 Agustus 45 kita mampu memproklamirkan kemerdekaan. Tapi Undang-Undang Dasar 45 baru disahkan, ditetapkan 1 hari setelah kita merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Itu contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus menghasilkan keputusan atau yang dibahas, yang disampaikan, 1, mengesahkan Undang-Undang Dasar yang terkenal 1945 yang dikonsep, dirumuskan oleh BPUPKI. Kemudian yang kedua membahas tentang susunan pemerintahan negara. Yang ketiga baru mengangkat presiden dan wakil presiden.
Jadi pada waktu 17 Agustus 45 kita merdeka, belum memiliki kepala negara, belum punya presiden dan wakil presiden. Karena kita fokus tanggal 17 Agustus yaitu memproklamasikan kemerdekaan. Baru selanjutnya 18 Agustus kita membahas mengesahkan undang-undang dasar. Perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini sebelum ini tanggal 16 Juli dan 1 bulan berikutnya tanggal 18 Agustus. Istilah hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. Mukotimah diganti dengan pembukaan. Kalimat pembukaan alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti ini. Revisi-revisi sedikit-sedikit ini untuk menyempurnakan. Kita lanjut anakku semua. Ya, selanjutnya ini contoh kelanjutan tadi ya, yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Kita tidak usah dibahas satu persatu. Nanti bisa melihat kurang jelas, bisa bertanya. Terus konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara kita. Kita bisa melihat ada 4 fase. Pertama ini Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang kedua Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan melalui dekret. Jadi waktu pertama kita 45 UD 45 kita laksanakan sebentar, kemudian diganti RES, kemudian kembali lagi UD 45. Terus berjalan 59 sampai tahun 1999 Undang-Undang Dasar di amandemen yang pertama. Amandemen apa anakku? Amandemen itu adalah suatu perubahan yang lebih baik atau disempurnakan. Jadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kurang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, maka diadakan suatu perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini kita lanjut, tambah sedikit aja. Muatan materi Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan PPKI. Susunan Undang-Undang Dasar 45 terdiri atas pembukaan, kemudian batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Ini pada waktu yang disahkan PPKI sang berlaku sampai tahun 1998. Kemudian yang kedua, susunan Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen, susunannya seperti ini. Ini amandemen yang pertama tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi amandemennya 4 kali. Pembukaan sama, pasalnya dan pasal-pasal di dalamnya. Kalau di sini tadi ada 16 bab, di amandemen menjadi 21 bab. Terus di yang sebelum di amandemen 37 pasal sama 37 pasal. Tapi kalau sebelum amandemen ayatnya hanya 49. Kalau setelah amandemen ayatnya ada 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Itu aja anakku sampai di sini. Semoga
Anak-anak tetap sehat walafiat, dapat ilmu yang barokah manfaat. Bisa diberi waktu tanya jawab, Mas. Silakan untuk bisa menyampaikan pendapat atau yang kurang jelas saya beri waktu. Monggo silakan. Ada ndak? Ada pertanyaan? Ayo yang lain. Silakan. Ada masalah ndak anak-anak? Kok diam aja? Yang muncul siapa ini? Silakan. Kok hanya satu aja? Silakan. Ada masalah? Silakan bertanya. Nah, sudah paham semua? Kamera dinyalakan, tidak muncul gambarmu. Anak-anak, ayo kamera dinyalakan. Kamera dinyalakan, ya muncul. 2 anak, silakan. 3, 4. Loh, keluar lagi. Ya silakan yang kurang jelas untuk bertanya. Kamera yang lain. Ayo, ada masalah enggak? Lah takon ya banter to Mas suarane. Mesti ya banter to suarane kono. Ndi jenenge ndi iki? Sing enak iki jenenge ndi? Ayo Bintang, Ahmad Nur Fauji, Brilian. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Dah, saya tutup aja. Kalau kurang jelas bisa japri Pak Roni, tanya langsung 24 jam. Insya Allah saya jawab. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bawa barokah manfaat. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.